warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Mutia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Nah, sebelum kita mengulas lebih banyak tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Jadi, pengertian dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan ialah keterampilan seorang guru dalam mengembangkan hubungan interpersonal yang baik dan sehat antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, baik dalam kelompok kecil ataupun perseorangan, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ialah apa sih tujuan dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan? Tujuan utama dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan efisien, di mana setiap siswa dapat mencapai potensi maksimalnya. Dengan memberikan perhatian yang lebih individual, guru dapat membantu siswa memahami konsep dengan baik, mengembangkan keterampilan yang diperlukan, dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya ialah syarat keterampilan mengajar kelompok kecil dan perseorangan. Syarat-syarat dari keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan yang pertama adalah adanya hubungan baik antara guru dengan siswa. Yang kedua ialah siswa belajar dengan kecepatan, kemampuan, cara, dan minatnya masing-masing. Yang ketiga ialah siswa mendapat bantuan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, siswa dilibatkan dalam perencanaan belajar. Dan yang terakhir, guru dapat memainkan berbagai macam peran. Dan perorangan. Yang pertama ialah memusatkan perhatian siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini ada yang sudah berangkat? Ada Bu. Siapa ya namanya? Zikri. Kenapa Mbak Zikri tidak berangkat? Sakit Bu. Kita doakan semoga Mbak Zikri cepat sehat ya. Amin. Oke, sekarang kita akan belajar tentang pentingnya menjaga kelestarian hidup. Nah, menurut kalian apa sih menjaga kelestarian lingkungan hidup itu penting? Penting Bu, karena menjaga lingkungan biar tetap sehat. Oke, berikutnya ada lagi yang berpendapat. Agar lingkungan tetap nyaman. Baik, yang disampaikan oleh Mbak Zikri dan Mbak Rasna itu sudah benar ya. Jadi menjaga kelestarian hidup penting karena agar kita dapat jauh dari bencana-bencana. Komponen yang kedua ialah memperjelas masalah atau pendapat. Nah, jadi menjaga kelestarian hidup itu penting ya. Hal ini juga sesuai dengan surat Ar-Rum ayat 41 sampai ayat 42 yang berisi kerusakan di muka bumi itu akibat dari ulahnya manusia. Nah, sekarang kalian juga sebutkan apa saja contoh-contoh kerusakan di muka bumi ini. Apa saja? Yang pertama ada banjir, tanah longsor, kekeringan, ada juga kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, itu semua karena ulah dari manusia itu sendiri. Yang ketiga adalah menganalisis pandangan atau pendapat siswa. Nah, sampai di sini ada yang bertanya. Yang keempat adalah meningkatkan urutan siswa. Anak-anak, sekarang Ibu akan
menggambarkan kesempatan berpartisipasi. Nah, sekarang Ibu minta ke masing-masing dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Perkenalkan, saya Siti Mauriso. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu fenomena yang saya ambil yaitu lingkungan. Penyebabnya dikarenakan karena hutan gundul, pemanasan global, musim kemarau yang panjang. Nah, solusi dari penyebab ini itu dengan cara membuat bendungan, menggunakan air dengan bijak, dan juga menjaga sumber air. Nah, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi fenomena tanah longsor yang terjadi di puncak Bogor, salah satu penyebabnya karena dibangun bangunan yang tidak memiliki izin di pekarangan tanah yang rawan longsor. Maka solusi yang harus dilakukan yaitu warga tidak boleh asal membangun bangunan di tanah yang rawan longsor. Terima kasih. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, jika kamu menjadi seorang pemimpin, maka apa yang harus kamu lakukan untuk kedepannya? Mungkin saya akan memperketat izin untuk pembangunan di daerah yang rawan longsor tersebut supaya nantinya tidak ada yang sembarangan membangun bangunan agar tidak terjadi longsor. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dan yang terakhir adalah menutup diskusi. Jadi kesimpulan untuk pertemuan kali ini ialah menjaga kelestarian lingkungan itu penting karena akan menjauhkan dari bencana-bencana, menjaga keseimbangan ekosistem, serta untuk ketersediaan sumber daya alam. Nah, jadi materi untuk kali ini sudah selesai ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Ibu Andi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.